BGN tengah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG. Evaluasi itu mencakup penataan ulang, penerima manfaat, tata kelola dapur, hingga skema insentif program agar pelaksanaannya bisa lebih tepat sasaran dan efisien. Hal itu disampaikan Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari usai mengikuti rapat bersama Komisi 9 DPR RI pada Senin 15 Juni. Menurut Arumsari, pemerintah sedang mengkaji langkah refocusing atau memfokuskan kembali sasaran program dengan mengutamakan kelompok yang paling membutuhkan intervensi gizi. Ia juga menegaskan fokus utama evaluasi bukan pada jumlah dapur atau infrastruktur pendukung saja, melainkan memastikan siapa saja yang benar-benar membutuhkan bantuan pemenuhan gizi dari negara. Menurut Arumsari, penentuan kelompok prioritas akan dilakukan berdasarkan kajian ilmiah dan data kesehatan yang disusun bersama dengan sejumlah pihak terkait. BGN pun akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, para ahli gizi, juga pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan intervensi yang diberikan benar-benar sudah sesuai kebutuhan. Nah, Juli sampai akhir 2026 kami pun akan terus melakukan langkah-langkah perbaikan. Salah satu langkah perbaikan refocusing penerima manfaat. Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, kami sudah berkoordinasi dengan beberapa kementerian yang lain, yang intinya adalah memang secara teknis, menurut Kementerian Kesehatan, intervensi gizi sebaiknya dilakukan, misalnya teknisnya ya, itu adalah dari usia kandungan sampai dengan 1000 hari pertama usia kelahiran itu volume otak bisa maksimal, lalu sampai dengan 2 tahun itu nanti ada intervensi gizi, lalu sampai dengan usia selanjutnya. Nah, bentuknya adalah pemenuhan gizi. Nah, hal-hal teknis, tapi mohon maaf nih, mungkin karena saya juga bukan ahli gizi, tapi kami berusaha mendengarkan para pakar yang sudah ada di Kementerian Kesehatan. Dari situlah kami melakukan refocusing penerima manfaat. Nah, beberapa hal sudah kami exercise, namun mungkin secara angka kami belum sampai membahas dengan Kementerian Keuangan, dengan Bappenas. Tapi yang jelas akan ada efisiensi lagi. Kan mungkin diingat ya Pak Purbaya pernah menyampaikan 268. Lalu dari 268 sebenarnya sudah ditaruh sejumlah, mungkin saya lihat ya angkanya ya, takut keliru nih. Sudah ditarik ke RO namanya ya, RO BUN itu, tunggu berapa ya? Sorry nih ya, saya karena baru nih belum hafal. Nah, ke RO BUN itu dan kemudian di RO Direktif itu totalnya sebenarnya adalah totalnya semua 43,89 yang memang sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Kita efisienkan lagi. Nah, sementara memang sekali lagi ini belum final karena belum dibahas ya. Nanti tolong ini membahas lah. Kalau kita menggunakan angka-angka penerima manfaat menurut RPJMN, nah itu kami exercise berapa nilainya. Menurut RPJMN 2027 berapa nilainya. Itu sedang kami exercise. Tapi tujuannya adalah bagaimana supaya indikator tujuan intervensi gizi ini tercapai, tetapi penerima manfaatnya lebih fokus gitu. Contoh misalnya lah, contoh gampang. Mungkin SMA ya, mungkin tidak perlu diberikan lagi MBG, apalagi SMA yang mungkin yang uang sakunya anak-anaknya aja udah 100.000, 200.000 gitu ya, mungkin yang high class gitu, itu tidak perlu lagi. Nah, itu beberapa contoh, itu sudah akan berkurang sekitar 8 juta penerima manfaat. Nah, itu yang terus kami exercise, tapi kami tidak menghilangkan esensi dari intervensi gizi yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi sekali lagi refocusing ini adalah kami perlukan supaya memang pemberian intervensi pemerintah lebih tepat sasaran, kemudian diikuti otomatis dengan angka anggaran yang semakin turun.
itu yang keluar ke penerima manfaat. Nah, bahwa kemudian dampaknya ada penata ulang dapur, itu kan dampaknya. Nah, tapi bukan itu tujuannya. Kita bicaranya penerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dapur dan sebagainya. Kita akan tata ulang. Jangan lupa subscribe ya.